Ya, baik, izin untuk memulai, nggih. Nggih. Ibu dapat menyiapkan file ya, Bu ya, untuk nanti di-share screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati penguji Bapak Haji Fahrudin Eskom. Beliau adalah eh, dari Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Selanjutnya mentor Ibu Tuni Wartiningsi SPD, dan yang sangat saya banggakan, saya sayangi Ibu Hasanatun Fitriah SPD. Insya Allah ya, sudah siap ya Bu ya? Sudah siap, tenang aja Bu, siap. Siap. Beliau adalah guru ahli pertama, guru kelas di Min 2 Banyumas, akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Kromo melalui Jemparing Unggah-Ungguh Boso di Min 2 Banyumas. Ya. Tata urutannya Bapak Ibu, diawali dengan pengantar, saya sudah ini, lalu presentasi selama maksimal 10 menit, penguatan mentor maksimal 5 menit ya, dan dilanjutkan dengan tanya jawab penguji dengan peserta maksimal 10 menit. Mari ya, kita berdoa bersama memanjatkan doa agar pelaksanaan seminar ini dapat berjalan dengan lancar, berhasil, dan sukses serta barokah. Dipersilakan. Cukup. Amin amin ya robbal alamin. Nanti pada saatnya saya akan mengingatkan Bu, waktu masih 5 menit, masih 3 menit, 1 menit, demikian. Oke? Terima kasih. Dipersilahkan Ibu Hasanah. Mohon izin share screen gitu. Nggih. Filenya sudah dikeluarkan Bu? Sudah dalam posisi terbuka? Sudah. Oke. Coba di stop share dulu. Heeh. Terus mulai lagi share. Terus diarahkan ke situ. Diarahkan ke... Oke, alhamdulillah. Sudah diarahkan tadi Bu? Belum kelihatan Ibu? Silahkan Kelihatan. stop stop dulu Bu. Di stop screen kita mulai lagi dari awal. Mm-mm. Filenya sudah terbuka ya Bu? Dipastikan. Sudah. Ha-ha. Ya, silahkan diulang, share, lihat kiri, Iya. terus ditandai file yang akan di-share. Masih belum ya, Bu? Belum, keluar lagi Bu. Share, pelan-pelan share dulu. Iya, sudah. Klik file yang akan di-share, kiri, langsung lihat kiri. Iya, sudah. Ya, ditandai sehingga muncul highlight gitu. Terus share. Belum kelihatan Bu. Belum. Alhamdulillah. Oh, sudah. Sudah belum? Tadi sudah Bu. Sekarang sekarang diulangi lagi. Pak, Nah, sinyalnya agak ini ya. ya, eh, ulangi lagi. Sudah belum, Bu? Belum. Ulangi dengan cara yang, udah stop. Oh, Udah, iya, iya. sudah tidak usah Iya, stop, iya. sudah Iya. kelihatan. Alhamdulillah. Iya, Ya, iya. silakan Bu, mulai 10.58 sekarang Iya. sampai 11.08. Oke, silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kenalkan nama saya Hasanatun. Bu, open kameranya tutup aja, Bu. Ya, Ibu mulai lagi, tapi videonya udah saya tutup aja. Video itu. Biar Ibu nggak kelihatan, nggak apa-apa. Oke. Oke, silakan Bu, share Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kendala. Ya, tidak apa-apa. Di luar jangkauan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya Hasanatun Fitria, jabatan guru kelas dari unit kerja Min 2 Banyumas. Hari ini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama melalui program Jemparing Unggah Ungguh Boso di Min 2 Banyumas. Langsung saja. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Yang pertama tentang latar belakang. Masih muncul nggak Bu share screen-nya? Muncul, bagus. Langsung aja dibaca yang singkat-singkat. Iya. Ya, silakan. Ya. Yang pertama tentang Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang menegaskan pentingnya pelatihan dasar atau laksar. Yang kedua, bahwasannya rancangan aktualisasi ini adalah sebagai upaya konkret untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN serta menerapkan gagasan kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan core issue yang ditemukan. Kemudian, Min 2 Banyumas memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian dan mengembangkan penggunaan bahasa Jawa, khususnya Unggah Ungguh Boso. Nah, dari sinilah saya mengambil core issue tentang kemampuan berbicara siswa menggunakan bahasa Jawa Ragam Krama dengan Unggah Ungguh Boso. Kemudian tujuannya yang pertama adalah untuk mengimplementasikan core values berakhlak sesuai dengan tugas kedinasan saya sebagai guru kelas di Min 2 Banyumas. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan murid di Min 2 Banyumas. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Latsar CPNS. Yang ketiga, manfaat dari rancangan aktualisasi ini nanti adalah diharapkan untuk peserta didik tentunya akan meningkat kemampuan berbicara Ragam Krama khususnya yang berkaitan dengan Unggah Ungguh Boso. Kedua, bagi Min 2 Banyumas nanti bisa membantu untuk memenuhi terwujudnya visi dan misi dari Min 2 Banyumas yang menginginkan siswa-siswinya santun dan berakhlakul karimah. Yang keempat yaitu tentang ruang lingkup. Di sini sasaran utamanya adalah siswa-siswi kelas 4 Min 2 Banyumas yang terdiri dari 4 rombel. Kemudian objeknya yaitu berupa pembelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya, bagian B, deskripsi isu. Yang pertama dari hasil identifikasi, yang pertama adalah isu tentang keterbatasan sarana dan prasarana di Min 2 Banyumas.
Dalam konteks manajemen ASN, isu ini berhubungan dengan pengembangan kompetensi ASN, karena program pengembangan kompetensi ASN harus selaras dengan ketersediaan fasilitas di lapangan. Isu yang kedua adalah rendahnya kemampuan berbicara bahasa daerah atau Jawa siswa yang sesuai dengan kaidah unggah-ungguh bahasa. Isu rendahnya kemampuan berbicara bahasa Jawa ini memiliki relevansi kuat dengan konsep Smart ASN. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu pilar Smart ASN, yaitu nasionalisme, yang mencakup cinta tanah air dan pelestarian budaya. Isu yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Isu ini memiliki hubungan yang erat dengan manajemen ASN, yaitu pengembangan profesionalisme ASN. Kemudian yang keempat yaitu isu keterbatasan tenaga pendidikan. Isu ini sangat erat kaitannya dengan manajemen ASN, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengadaan ASN. Ya. Yang kelima, kebiasaan siswa yang suka jajan di luar kantin madrasah. Isu ini keterkaitan erat dengan konsep Smart ASN, khususnya dalam konteks pelayanan publik yang prima. Kemudian, selanjutnya analisis isu. Setelah menemukan 5 isu yang ada di madrasah, selanjutnya kami melakukan analisis isu menggunakan APKL, sehingga ditemukan 3 jenis isu yang memiliki skor tertinggi. Yang pertama ada rendahnya kemampuan berbicara bahasa daerah siswa, yang kedua ada keterbatasan tenaga pendidikan, yang ketiga ada keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah. Dari ketiga isu itu kemudian kami analisis lagi menggunakan USG, sehingga diperoleh ranking yang pertama, yaitu dengan nilai 14 adalah pada isu rendahnya kemampuan berbicara bahasa daerah siswa. Ya, waktu masih 4 menit. Selanjutnya, dari core isu yang sudah ditemukan, kami melakukan analisis fishbone dengan atau mencari faktor penyebab utama dari isu tersebut. Yang pertama ada man atau manusia, yaitu keterbatasan kosakata dan pemahaman unggah-ungguh bahasa, kurangnya minat atau motivasi siswa, kurangnya teladan dari orang tua atau keluarga. Yang kedua dari bahan atau material, yaitu keterbatasan buku atau bahan ajar, materi tidak kontekstual atau aktual. Kemudian dari faktor metode, yaitu kurangnya alokasi waktu pembelajaran dan pembelajaran yang kurang interaktif. Dari segi lingkungan, yaitu dominasi penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa gaul, serta pengaruh media massa atau digital. Kemudian argumentasi terhadap core isu terpilih. Menurut saya, setelah ditemukan faktor penyebab utama, yaitu pergeseran peran keluarga dan lingkungan sosial mempengaruhinya, kurikulum dan metode pembelajaran yang mungkin belum sepenuhnya optimal dalam menanamkan unggah-ungguh basa, pengaruh perkembangan teknologi dan menjamurnya budaya populer, kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal termasuk bahasa. Kemudian nilai dasar profesi PNS atau ASN yaitu berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, kami juga membuat matrik rancangan yang terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, merancang gagasan program Jembaring Unggah-Ungguh Basa. Yang kedua, mengidentifikasi dan melakukan pemetaan awal kondisi siswa. Yang ketiga, membuat rencana aksi. Yang keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, kami tuangkan dalam jadwal kegiatan dalam matriks tersebut. Minggu pertama kami merancang program, minggu kedua kami melakukan identifikasi dan pemetaan awal kondisi siswa, yang ketiga kami membuat rencana aksi yang berupa menyusun skenario, membuat infografis tentang pentingnya unggah-ungguh basa, yang keempat, minggu keempat dan kelima kami menerapkan program Kambojo, Kamis Ngagem Basa Jawa, dan program kelas berbasa Jawa. Kemudian Masih 1 menit, ya. Minggu pertama di bulan September kami melakukan evaluasi dan pengawasan.
Kendala dan antisipasi terbatasnya waktu untuk merancang dan melaksanakan program membuat kesepakatan dengan guru yang bersangkutan. Minimnya paparan beragam krama, kami melakukan kolaborasi dengan orang tua. Kurangnya motivasi siswa, kami berusaha memberikan apresiasi dan penghargaan. Kemudian di bab 3 penutup, melalui serangkaian kegiatan dari rancangan aktualisasi ini, kami berharap pada akhirnya nilai-nilai berakhlak mulai tertanam sejak dini dalam diri CPNS dan berharap rancangan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan berbicara siswa. Dan pada akhirnya, semoga bisa mencapai kelulusan Latsar CPNS dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tepat waktu, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, untuk berikutnya dipersilahkan kepada Ibu Tuni Wartiningsih, SPD selaku mentor untuk memberikan penguatan dan menyampaikan dukungan terhadap rancangan aktualisasi Ibu Hasanatun Fitriah. Dipersilahkan waktu maksimal 5 menit, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para narasumber ataupun penguji seminar dan yang saya banggakan Mente yang sedang menyusun aktualisasi. Sebagai mentor, saya sangat bangga dan mendukung sepenuhnya program aktualisasi ya yang disusun Mente saya, yaitu dengan mengambil judul peningkatan kemampuan berbicara bahasa Jawa ragam krama melalui program Jemparing Unggah-Ungguh Bahasa Jawa di MI Negeri 2 Banyumas. Tentunya program ini sangat relevan dan kontekstual karena mengangkat isu pelestarian bahasa daerah khususnya dalam bahasa Jawa ragam krama yang saat ini mulai terpinggirkan oleh arus globalisasi dan juga penggunaan bahasa informal dalam kehidupan sehari-hari termasuk di lingkungan madrasah. Nah, melalui kegiatan Jemparing Unggah-Ungguh Bahasa Jawa ini, di sini Mete berupaya untuk mengenalkan dan membiasakan siswa dalam menggunakan bahasa krama alus dalam percakapan ya, baik dalam itu kegiatan pembelajaran maupun dalam interaksi sosial. Nah, harapan saya program ini nantinya dapat berlanjut dan menjadi praktik baik di madrasah bahkan bisa direplikasi di tempat lain. Nah, semoga melalui program ini siswa di MI Negeri 2 Banyumas tidak hanya cakap dalam berbahasa tetapi juga memiliki kepribadian yang santun dan menghargai budaya leluhur. Dan sebagai mentor saya juga sangat memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan penuh atas rancangan program aktualisasi yang diusung oleh Mente, di mana salah satunya yaitu melalui program Kamboja atau Kamis Ngagem Boso Jowo. Nah, sebagai upaya pelestarian dan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa krama di lingkungan madrasah. Nah, di sini Kamboja bukan hanya sekedar sebagai akronim, namun juga merupakan langkah nyata dan inovatif dalam membudidayakan berbahasa Jawa yang santun, halus, dan inovatif dalam membudidayakan berbahasa dan berkarakter ya. Nah, dengan memilih hari Kamis ini sebagai momentum khusus, program ini menanamkan nilai konstitusi dan kedisiplinan dan juga penghargaan terhadap kearifan lokal, di mana program ini sangat relevan untuk menjawab tantangan saat ini, di mana para generasi muda ini semakin minim untuk menggunakan bahasa ibu, khususnya ragam bahasa krama. Nah, melalui Kamboja ini, siswa tidak hanya belajar berbahasa, tetapi juga belajar sopan santun, unggah-ungguh, dan karakter Jawa yang luhur. Demikian penguatan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Tuh, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu Tuni Wartiningsih, luar biasa ya telah memberikan dukungan dan harapan-harapan itu sudah dicatat nggih, Ibu Sama-sama Ibu. Hasanatun Fitriah. Luar biasa Ibu, Oke. terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya Sama-sama. dipersilahkan, nggih, kita masih ada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab penguji dan menti atau peserta ya, peserta yang mempresentasikan rancangan aktualisasi Ibu Hasanatun. Dipersilakan Ibu Hasanatun, Anda boleh menurunkan stop screen. Ya. Oke, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Ya, sama. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Haja Nurul. Terima kasih sebagai coach juga ya di sini. Iya. Kemudian yang saya hormati mentor dari Bu Hasanatun Fitriah, Bu Tuni Warningsih, yang luar biasa tadi sudah memberikan penguatan, Terima masukan ya kasih Bapak. kepada Bu Hasanah ya. Alhamdulillah membuat semangat juga nanti ke Bu Hasanah nanti. Iya, Amin, betul sekali. amin. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Bu Hasanah Fitriah ya. Selamat ya Bu Fitriah, Bu Hasanah terkait dengan Bu Hasanah Fitriah ini adalah orang pilihan ya. Kenapa saya bilang apa orang pilihan? Karena dari sekian ribu pelamar kemarin Bu Hasanah terpilih dengan melewati berbagai ujian ya untuk masuk CPNS ini. Dan kami berharap eh, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini Bu Hasanah gunakan dengan sebaik-baiknya untuk eh, kebermanfaatan kita semua ya, terutama untuk lembaga kita Kementerian Agama sehingga Bu Hasanah bisa mewarnai lembaga kita menjadi yang lebih baik lagi sehingga berdampak kepada masyarakat tentunya ya. Dan yang kedua saya bangga dan juga apa namanya uh, mengapresiasi ya terkait dengan menyelesaikannya rancangan aktualisasi Bu Hasanatun terkait dengan judul peningkatan kemampuan berbicara bahasa Jawa Ragam Krama melalui program Jemparing Unggah Ungguh Bahasa di Min 2 Banyumas ya. Eh, ini adalah suatu inovasi yang sangat bagus ya Bu, karena untuk pertama melestarikan terkait dengan budaya eh, kita ya, budaya asli kita, karena bagaimanapun budaya asli kita ini memperkuat agama kita juga yang kita anut di sini ya. Jadi keterkaitan antara agama yang kita anut ini sekarang yang mayoritas Islam dengan budaya lokal kita, terutama terkait dengan bahasa tata krama di bahasa Jawa ya. Ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan eh, bagaimana implementasi kehidupan beragama kita. Dari situ tidak ada yang terpisahkan antara agama dengan budaya lokal kita. Gitu. Eh, Begini Bu Hasanat, terkait dengan pembelajaran Jemparing Unggah-Ungguh bahasa ini kepada para siswa didik, apakah Bu Hasanat ini secara klasikal saja atau nanti
Bu Hasanatun akan membuat semacam buku panduan itu. Jadi misalnya berisi panduan yang terkait dengan bahasa lokal kita yang perlu dilestarikan. Di situ berisi salah satunya yaitu sejarah sejarah bahasa ini ya, bahasa halusnya, kemudian juga terkait dengan penguatan keagamaan dalam bahasa lokal bisa diisi juga di situ, sehingga juga para siswa tahu sejarah ya, sejarah terkait dengan asimilasi agama Islam dengan budaya lokal itu, terutama dari segi bahasa. Gitu. Sehingga pencapaian yang diinginkan oleh Bu Hasanatun bisa tercapai gitu, aktualisasinya nanti target dari bagaimana pembentukan karakter para siswa itu apa namanya menjadi linier antara apa namanya antara pengamalan agama eh, agama dengan bahasa Jawa halus yang diajarkan gitu ya. Mungkin tidak hanya sekedar pertemuan klasikal antara siswa dengan guru, tetapi ada semacam buku panduan walaupun sederhana, tapi sangat bermanfaat nanti Bu Nurasana ya. Eh, Mungkin itu masukan dari saya. Barangkali ada tanggapan dari Bu Hasanatun. Ya, dipersilahkan Ibu Silakan, Hasanatun. silakan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya atas saran dan masukannya dari Bapak. Sangat bagus sekali karena di awal saya belum terpikirkan untuk membuat buku panduan yang sesuai dengan arahan Bapak. Saya ini lebih memfokuskan ke bahan ajar pembelajaran bahasa Jawa di mana nanti kita juga menyiapkan skenario pembelajaran mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu menggunakan bahasa Jawa dan kita juga menyiapkan dialog antara guru dan siswa untuk bisa menjadi pembiasaan ketika pembelajaran bahasa Jawa. Kami hanya masih sebatas itu, tapi dengan saran dari Bapak tadi sangat benar-benar membantu dan mungkin nanti jadi bisa akhirnya tujuan yang saya inginkan lebih bisa tercapai. Karena kami hanya masih terbatas ke bahan ajar saja. Dan kemudian kami juga kan rencananya mau membuat infografis atau poster nanti ditempatkan di sudut-sudut sekolah, di tempat yang strategis agar siswa itu banyak yang membaca dan semakin sadar bahwa untuk berbahasa Jawa itu tidak harus malu, malah justru harus dibiasakan dan menjadi kebanggaan tersendiri. Seperti itu, Pak. Baik. Berarti Bu Hasana juga Bu, Bu Hasanatun juga sudah ini ya, sudah melakukan semacam eh, interaktif dengan para orang tua siswa ya melalui tadi WA group ya Iya. untuk mengontrol perkembangan anak-anak didik terkait dengan penggunaan bahasa tata krama ragam halus itu ya. Ya. Baik, itu sudah bagus Bu Hasana. Tinggal diperkuat lagi koordinasinya dengan para orang tua wali gitu ya. Baik. Ya, masih ada waktu 2 menit. Apa sudah selesai? Cukup Ya, tentang cukup koordinasi Bu. yang terakhir ini. Iya. Oke, Ibu Hasanatun. Ya. Boleh menambahkan sedikit.
Permisi. Oh.